Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Senang sekali hari ini kita dapat melakukan kuliah melalui online. Dan pada hari ini kita telah memasuki pada pertemuan yang keempat. Dan pada pertemuan yang keempat hari ini kita akan belajar tentang kapilaritas. Pengertian kapilaritas dan apa saja karakteristik kapilaritas, mari kita ikuti materi kita hari ini tentang kapilaritas. Yang pertama adalah pengertian tentang kapilaritas atau biasa disebut dengan gaya kapiler adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat air atau zat cair apa saja melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Jika permukaan cairan dalam pipa nampak lebih tinggi daripada yang ada di luar, maka permukaan di dalam pipa tersebut akan nampak cekung. Dan sebaliknya, jika lebih rendah, maka ia akan nampak cembung. Nah, kenapa demikian? Karena hal ini dapat diterapkan dengan menggunakan hukum Newton yang sekaligus memasukkan faktor tegangan permukaan dan tegangan hidrostatika. Hidrostatika adalah, hidro itu adalah air, statika adalah naik turun. Jadi tegangan tentang naik turunnya suatu cairan, khususnya adalah air. Gaya-gaya yang bekerja pada kolom cairan dalam pipa yang bersifat hidrostatika pada bagian atas dan bagian bawah kolom tersebut itu saling meniadakan. Jadi, tinggal kesetimbangan antara gaya tegangan permukaan pada dinding pipa dan gaya berat kolom zat cair. Nah, ada aspek-aspek yang memengaruhi kenapa kapilaritas itu terjadi. Yang pertama adalah gaya kohesi, yang kedua adalah gaya adhesi, yang ketiga adalah tegangan permukaan, dan yang keempat adalah massa jenis cairan. Untuk gaya kohesi dan gaya adhesi telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Tegangan permukaan sangat dipengaruhi oleh permukaan yang terjadi pada zat cair tersebut. Sementara massa jenis cairan itu sangat dipengaruhi oleh jenis cairan. Kapilaritas yang terjadi antara air dan oli misalnya tentu berbeda karena massa jenis dari cairan itu berbeda. Nah, kapilaritas itu tentu tadi disebabkan oleh gaya kohesi dan adhesi. Di dalam suatu tabung yang dimasukkan ke dalam zat cair, jika kohesinya itu lebih kecil dari adhesi, maka zat itu akan naik. Jika kohesi lebih besar dari adhesi, maka zat cair akan turun. Sebagai contoh, kapilaritas akan membuat air naik pada tampung gelas. Sementara untuk air raksa akan turun seperti dalam gambar di bawah ini. Ini adalah air, maka dia akan naik. Sementara naik di sini. Sementara apabila air raksa, maka sebaliknya, karena sifat cairan antara air raksa dengan air itu berbeda. Kemudian, para mahasiswa, ada yang mengistilahkan tentang meniskus cembung dan meniskus cekung. Hampir sama pengertiannya,
meniskus cembung terjadi ketika kohesi lebih kuat atau lebih besar daripada gaya adesi. Contoh peristiwa meniskus cembung adalah air raksa yang berada di dalam tabung reaksi atau pipa kapiler. Ini cembung. Ini cembung. Dia akan naik. Cembung. Sementara meniskus cekung terjadi ketika gaya adesi lebih kuat daripada gaya kohesi. Contoh peristiwa meniskus cekung terjadi pada air raksa di dalam pipa kapiler. Kita lanjut. Terdapat 3 kondisi yang mungkin terjadi jika dua zat cair itu dicampurkan. Yang pertama, jika gaya kohesi antar partikel zat yang berbeda lebih besar daripada gaya adesinya, kedua zat tidak akan bercampur. Contohnya adalah minyak kelapa dicampur dengan air. Yang kedua adalah jika gaya adesi antar partikel zat yang berbeda sama besar dengan gaya kohesinya, kedua zat yang berbeda sama besar dengan gaya kohesinya, kedua zat akan bercampur merata. Contohnya air dicampur dengan alkohol. Yang ketiga, jika adesi antar partikel zat yang berbeda lebih besar daripada gaya kohesi, kedua zat akan saling menempel. Contohnya adalah air yang menempel pada kaca. Nah, jawaban ini sebenarnya jawaban dari kuis pertemuan sebelumnya. Kita lanjut. Beberapa contoh peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah naiknya minyak tanah pada sumbu kompor, sehingga kompor dapat menyala, sehingga kompor dapat dimanfaatkan untuk memasak. Yang kedua, air menggenang dapat diserap dengan kail pen, spons, atau kertas isap, sehingga lantai akan tidak tergenang air. Yang ketiga, cairan tinta yang tumpah dapat diserap oleh kapur tulis atau kertas isap. Yang keempat, naiknya minyak tanah pada sumber lampu tempel sehingga lampu itu dapat menyala. Yang kelima, naiknya air pada musim hujan sehingga dinding di rumah kita bisa menjadi basah. Ini adalah perbedaan antara cembung dan cekung. Anda lihat dari gambar ini adalah cembung dari sini ya. Sementara ini adalah cekung dari sini. Cekung. Ini adalah H. H itu adalah ketinggian. D itu adalah diameter dari, karena ini adalah bulat, karena diameter ya. Maka ada diameter. Ini diameter. Ini adalah ketinggian. Dan kemiringan ini, kecembungan ini, atau kecekungan ini, itu menghasilkan sudut. Ini menghasilkan sudut. Kenaikan kapiler atau penurunan kapiler di dalam suatu tabung dapat dihitung dengan menyamakan gaya angkat yang dibentuk oleh tegangan permukaan dengan gaya berat. Rumusnya adalah seperti ini. Ini rumusnya. Di mana P itu adalah luas permukaan. Sehingga karena luas permukaan atau P sama dengan 2 pi R.
Sementara A adalah luas permukaan. Karena ini adalah lingkaran, maka A sama dengan adalah rumusnya pi r kuadrat. Kalau ada kata pi itu pasti lingkaran. Sehingga dapat diuraikan rumusnya seperti ini. 2pi r mu cos kemiringan sama dengan pi r kuadrat H kali massa jenis. Sehingga H tingginya ini atau tingginya ini atau tingginya ini, tinggi cembung atau tinggi cekung dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Kita lanjut. P adalah keliling tabung. A adalah luas permukaan atau luas tampang tabung. Ini adalah tegangan permukaan. Berat jenis zat cair atau fluida. R adalah jari-jari tabung. H adalah kenaikan atau penurunan kapiler. Yang ditanya adalah H di sini. Tadi rumusnya menggunakan rumus tadi. Ini adalah kemiringan. Setiap cembung atau cekung pasti menghasilkan kemiringan. Ini adalah bulat. Pasti bulat akan ada R, ruji-ruji. Nah, contoh yang pertama, pada sebuah pipa kapiler memiliki diameter 0,6 mm, kemudian dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi air raksa. Massa jenisnya adalah 13.600 kg meter pangkat 3. Sudut kontak raksa dengan dinding pipa adalah 140 derajat. Bila tegangan permukaan raksanya yakni 0,06 Newton per meter, maka berapa penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut bila G atau gaya gravitasi bumi diketahui adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Pembahasannya, diketahui diameternya adalah 0,6 mm. Kita jadikan atau dikonversi menjadi satuan meter. Maka sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4. R adalah 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Sama kan? Kemudian berat jenisnya adalah 0,06 Newton per meter. Ada satuan meternya sudah sama. Kemudian massa jenis air raksa 13.600 kg per meter pangkat 3. Kemudian G, gaya gravitasi adalah 9,8 meter per sekon. Sudutnya adalah 140. Satuannya sudah sama. Ini adalah meter, ini adalah meter, ini adalah meter. Berarti satuannya dalam satuan SI, standar internasional. Ditanya penurunan permukaan air raksa dalam pipa kapiler atau H. Rumusnya tadi adalah ini. H sama dengan 2 kali berat jenis kali cos dibagi massa jenis kali gravitasi kali R. H sama dengan sekian. Ada cari 2 kali 0,06 kali cos 140 per 13.600 kali 9,8 kali 3 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah min 0,0023 mm. Kenapa milimeter? Karena diameter awalnya adalah milimeter. Jadi, penurunan permukaan raksa di pipa kapiler atau H sebesar 0,0023 mm. Contoh yang kedua sekarang.
tabung gelas dengan diameter 3 mm. Ya. Dimasukkan secara vertikal, jadi naik atas ke bawah, ke dalam air. Hitung kapiler apabila tegangan adalah 0,0736 Newton per meter. Dengan catatan, tabungnya adalah bersih. Sama, kita akan mencari H. Rumusnya sama. Apabila tabung bersih dan untuk air, tetanya sama dengan 0. Keterangannya adalah sudutnya adalah 0. Sistem SI. Satuannya dijadikan atau diubah semuanya dalam satuan meter. Sehingga D-nya atau diameternya asalnya adalah 0,3 cm diubah menjadi 0,00 meter. Karena kali 10 pangkat min 3. Sehingga karena R atau 2R itu sama dengan D, maka R-nya itu adalah separuhnya dari D. Maka R sama dengan 0,0015. Hanya tadi kan sudutnya itu 0, tidak dihitung atau tidak dikalikan karena dianggap bersih. H sama dengan 2 kali 0,0736 per massa jenis air 1000 diketahui, meski tidak diketahui dalam soal, tapi apabila tidak diketahui maka dianggap cairannya adalah ideal, yaitu air. G-nya adalah 9,81 tetapan dan R-nya adalah 0,015 meter. Sehingga bisa dihitung. Ketemunya adalah 1,0 cm. Apabila satuan ini dijadikan satuan MKS, maka yang diubah ini atau dikonversi ini 0,0736 Newton per meter dijadikan satuan dalam satuan kilogram fos per meter. H sama dengan sama rumusnya. Karena cosnya atau sudut kemiringannya adalah 0 derajat. Maka ketemunya adalah 1 cm. Para mahasiswa, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan yang keempat. Seperti biasanya, untuk mengetahui keaktifan Anda diwajibkan untuk menjawab dan mengirimkan kuis pertemuan yang keempat. Kuisnya seperti ini. Saya tunggu jawaban kuisnya di Classroom. Terima kasih. Kita ketemu lagi untuk minggu yang akan datang. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.